Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah laris manis tanpa bantuan gaib. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari Habib Muhammad bin Syahab ya, kita akan melihat dulu nih ada sebuah tayangan tawar menawar dalam sarung. Ini kayak gimana ya? Ini tayangannya nih. Ada isyarat jari yang menunjukkan nominal angka. Setiap jari melambangkan angka puluhan, ratusan, bahkan jutaan rupiah. Misalnya nih, seorang pedagang ingin menjual ternaknya seharga 5,5 juta. Maka dia akan memegang telunjuk pembeli yang melambangkan nominal 10 juta. Kemudian 5 jari yang lain digenggam dan digoyangkan ke kiri. Yang berarti 10 juta dikurangi 5 juta. Sedangkan untuk menunjukkan nominal 500.000, jari yang digoyangkan tadi digenggam lagi dan dihentakkan. Kalau lihat tayangan tadi ini penjual sama pembeli harus ngerti. Kalau yang tiba-tiba ngajakin salaman ke salaman, ini apaan maksudnya? Ngomong aja ngomong gitu ya kan. Jarinya harus paham jarinya. Iya. Tapi gini nih, benar ya tadi sebelum iklan kita bahas. Kalau kita bicara masalah dagangannya biar laris, salah satunya adalah pasti harganya juga harus bagus kuncinya kan gitu. Betul. Cuma kan kita kan serba salah nih dalam menentukan harga. Kalau kita kasih murah ya kan untung selain tipis, kita diomelin sama pedagang lain. Tapi kalau kita kasih mahal, nggak laku. Nah dalam Islam nih apa aja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual, Bib? Mau izin penjelasannya nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya menentukan keuntungan laba ya, laba. Ya? Laba, betul. Profit. Laba itu bukan yang suka ngerayap di atas. Itu laba-laba, Bib, 2 kali labanya. Habib senang sendiri. Artinya penentuan laisa lahu had. Jadi ulama mengatakan sebenarnya mengambil keuntungan ini laisa lahu had. Artinya tidak ada batasnya sebenarnya untuk mengambil keuntungan itu tidak ada batasnya. Tapi memang unsur mengambil keuntungan ini supaya taradhin minkum. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Artinya kalian ini orang-orang yang beriman tidak boleh memakan sesama harta kalian itu bil batil. Dengan sesuatu yang tidak bagus. Illa kecuali dengan suatu perniagaan, illa antakuna tijaratan, artinya dengan perniagaan antaradhin minkum yang dua-duanya ridha. Jadi taradhi bainahuma, dua-duanya bagus. Jadi ketika mengambil keuntungan suatu perdagangan, dagangan yang kita dagangkan itu juga bagus, keuntungan juga kalaupun tinggi tapi memuaskan bagi si mushtari sama baik. Jadi baik yang menjual dan mushtari yang memberi dua-duanya ridha. Nah ini yang memang dianjurkan. Jadi buat keuntungan silahkan saja mengambil keuntungan tapi juga tidak boleh memaksakan. Yang tidak boleh itu memaksakan suatu keuntungan. Misal dalam sholat saja, misal sholat nih kita di tempat daerah yang tidak ada air misalnya. Ya, Bib. Daerah yang tidak ada air. Ada orang yang jual air. Kan misalkan tidak ada air nih. Sepi itu ada ya, orang pedagangnya yang cuma mau jual air. Dia doang. Misalnya kan kita tayamum. Karena kan di daerah yang tidak ada air. Ada orang jual air. Tapi harganya tidak sesuai dengan harga ketika ada air. Jadi dipatok tas'ir dengan harga yang tinggi. Bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap beli air? Tidak. Pakai aja tayamum. Karena harganya sudah terlalu tinggi. Dia patok terlalu tinggi, di sini tidak ada taradhin namanya. Jadi yang membeli juga merasa walaupun itu dibutuhkan untuk berwudu, tapi karena yang jual airnya begitu tinggi, maka dia boleh tetap bertayamum. Dia boleh tidak beli itu air. Seperti itu. Jadi memang subhanallah Islam ini mengatur supaya dua-duanya ini bagus. Yang membeli juga senang, yang menjual juga senang. Jadi intinya kesimpulannya boleh saja pemirsa dimanapun berada, boleh saja kita mengambil keuntungan tapi tidak boleh memaksakan apalagi disesuaikan keadaan. Misalnya lagi apa namanya tuh
Sempat masker inflasi sepi, apa, sempat inflasi. masker tuh dikit tuh dijual mahal, melambung langit itu Nah tinggi. itu kan malah artinya zolim, jatuhnya zolim, mengambil keuntungan tapi dengan suatu kesempatan jadinya zolim bukan membantu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan orang yang berdagang, artinya perdagangan yang paling bagus itu mencontoh siapa? Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Bib. Ini nyambung nih pertanyaan saya nih. Kalau kita bicara masalah tentang mencontoh Rasulullah berdagang, Rasulullah ini dengan ada title-nya, gelarnya itu adalah Al-Amin ya, yang terpercaya jujur gitu. Nah ini bagaimana caranya Rasulullah ini berdagang sih? Karena kan berdagang kan hanya dengan lisan nih, begitu loh Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Iya. Kalau bisa tahu siap praktek dagang Rasulullah seperti apa Oke, sih? siap. Aku langsung praktek ya. Siap, langsung praktek. Siap. Tunggu kemana Ustadz? Prakteknya ini nih. Oh, saya bantu, Enggak. Ustadz itu aja nggak apa-apa. Iya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ustadz Syam naik. Aku naik. Ini bukan bajunya Ustadz Maulana yang ini dipakai. Masya Allah. Ini dijualin sekarang. Ini jadinya pedagang ceritanya. Oh, ceritanya. Ya Iya, Allah. iya. Nah, Iya. bismillahirrahmanirrahim, bagaimana teknik jualan yang berkah, yang baik dan supaya laris? Yang pertama, jualah sesuatu yang halal Ya. lagi baik. Masya Allah. Jadi bukan saja halalnya tapi yang baik. Jangan sampai kita menjual sesuatu yang buruk. Betul. Contoh, nih lagi yang nonton, kalau jual makanan, sesuatu yang bisa kita makan, yang kita jual juga. Karena banyak orang, kalau dia bikin kue buat dirinya, Lungsur terus Ustadz. Licin. Ada yang landai. Iya, iya. kalau jualan, kalau untuk makanan buat dirinya, gulanya gula asli. Tiba-tiba kalau bikin jualan untuk orang lain, Gula biang. ya itulah gula palsu dan sebagainya. Iya. Nah, mohon izin, saya sama juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjual beli itu Rasulullah memberikan kepuasan dengan cara apa? Memperlihatkan cacatnya. Nah, ini harganya sekian, ini beda sama ini karena ini. Ini baju saya nih. Karena ini bahannya beda. Lalu diceritakan dan jangan juga pernah dalam artian menjual dengan memberi sumpah. Oh, nauzubillah. Wallahi ini harganya tidak boleh. Saya Beli pembeli. nih datang nih, beli nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Allah. Ini Bapak lagi jualan Jadi, baju? Teknik yang terbaik kita layani. Oh, gitu. Luar biasa. Ini Saya- jualan apa arisan? Nah, maaf Pak, ini baju bagus banget ya. Ini harganya Iya. berapa Pak ya? Ini ada cacatnya nggak nih? Enggak ada. Ini kebetulan alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah tabarakallah, Iya. bagus banget nih bajunya. Dan alhamdulillah ini harganya 500.000. 500.000? Iya. Wah, murah banget. 500.000 doang gitu. Ini mah- Contoh. Itu contoh ya. Iya, itu mah di tok-tok itu. Kita memperlihatkan sesuatu, ini bahannya dan menjelaskan. Sehingga jamaah lagi, pembeli Iya. itu merasa puas. Pembelinya jamaah betul. Merasa puas. Makanya ada istilah gini, menjual ala Nabi tapi membelinya ala sahabat. Oh, Masya Allah. Jangan sampai juga orang penjualnya udah baik-baik. Tadi berapa harga Ustadz? 500.000. Saya bayar 1 juta. Ih, luar biasa nih Ini Habib pembeli nih. luar biasa pembelinya nih. Iya. Bohongan. Bohongan, karena mumpung bohongan ya Bib. Jadi gini, mohon izin. Jadi lalu memperlihatkan. Jadi contoh kan Nabi jualannya kayak kurma dan sebagainya. Itu memperlihatkan yang di atas harganya ini, yang di bawah harganya murah. Masya Kenapa? Allah. Karena sudah ada yang basah dan sebagainya. Betul. Jadi memperlihatkan. Lalu membuat pembeli itu semakin senang. Jadi bukan hanya puas tapi senang. Kenapa? Kembali lagi kepuasan itu bagaimana bisa juga menyenangkan. Gimana caranya menyenangkan pembeli itu Ustaz? Mohon maaf. Contohnya? Contohnya adalah melayani dengan baik. Oh, gitu. Senyum. Saya pembelinya. Ya ampun, terima kasih banyak ya. Ih, Iya. Bapak ramah banget sih jualannya. Aduh. Besok saya beli lagi ya, Tunggu Pak. sebentar, ini bonusnya. Ya Allah, Bapak bagus Oh, banget. iya. Pak, ini sekalian saya bawa semua ya, Pak. Oh, mau diborong. Iya, saya borong semua. Wih, Nanti saya baik. transfer. Iya, makasih ya, Masya Allah, Pak. tabarakallah. Jadi seperti itu. Jadi buat pinter banget. Biar dia. nanti gampang kalau yang berikutnya. Jadi buat kita semua, makasih banyak tim Islam Tinda yang membawa. Dan ada tips terakhir karena tinggal 1 menit. Tips bukan tis. Tips. Buat kita menjual itu ada. Yang pertama usahain jangan sampai kita kena sinar matahari. Oh, maksudnya? Berangkat pagi-pagi Oh, Masya Allah. sebelum terbit matahari. Dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Dan ingat istiqomah dalam jual beli. Biar ayam kalau itu di istiqomah menjadi banyak,
tempatnya. Tapi besok beda lagi, besok beda lagi. Ya Allah ya Rabbi. Jadi usahain, mohon maaf juga, jangan pernah ada kebohongan di dalamnya, hilang keberkahannya. Dan jangan pernah kata tidak. Rahasia jual beli itu bagusnya jangan ada kata tidak. Ada barangnya? Tidak ada. Tidak ada. Jauhnya orang jalan. Iya, Satu ke benar. tokonya tidak ada. Ya Allah, jangan bikin orang kecewa. Jadi pas Iya, kirim barang insya Allah kosong ada. langsung Ya, diisi. Tunggu. Kalau memang barangnya tidak ada, tunggu. Aku ambilin di toko yang lain. Oh, Jadi Masya senang, Allah. duduk aja situ aku cariin. Jadi intinya adalah pembeli adalah raja. Jadi Pembeli adalah layani raja. sampai dia benar-benar bahagia dan senang. Wah, Jangan ada Masya kata Allah. tidak. Ya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Waktunya udah habis ya. Kita lanjut yang berikutnya soalnya nih ya. Kita bicara masalah tentang doa nih. Mungkin bisa diajarkan sama guru kita Ustadz Syam. Apa saja sih amalan doa-doanya nih. Biar dagangan kita cepat laris ya. Dan terhindar dari namanya kerusakan. Karena sebabnya kan bicara masalah ain ini juga orang yang dengki sama kita kan juga mungkin ada takutnya. Ya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tafadhol. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana, Habib, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu guru kita mengajarkan bahwasanya supaya terhindar dan juga laris manis dagangannya, setiap membuka toko yang pertama dibaca itu Al-Fatihah karena pembuka. Ya, baca suratul Fatihah. Yang kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 1 kali seperti dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, jangan jadikan satu bangunan itu, rumah itu seperti kuburan. Yang mana itu rumah kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka subhanallah baca Al-Ikhlas, minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Maka insya Allah itu bagaikan membaca 1 Al-Quran. Kemudian baca surah Al-Falaq 1 kali. Kenapa? Menghindari daripada orang yang hasad, orang yang hasut, orang yang iri dengki, orang yang mengirimkan sihir. Akhirnya orang melihat kok tutup terus tokonya, padahal buka tokonya. Orang melihat kok enggak enak, enggak nyaman kalau belanja di sini, padahal bagus pelayanannya. Subhanallah, maka baca surah Al-Falaq 1 kali. Kemudian surah An-Nas 1 kali. Karena ternyata bukan hanya gangguan daripada luar eksternal, tapi ada juga gangguan was-was ya internal. Di dalam diri kita ada gangguan juga. Setelah itu baca ayatul kursi. Dalam satu ayat ayatul kursi, ayat yang dimuliakan ini ayat yang diambil langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi biasanya itu firman turun. Tapi kalau ayatul kursi itu Rasulullah yang mengambil langsung. Maka subhanallah ayatul kursi ayat yang dimuliakan, ayat penjaga, ayat yang insya Allah banyak sekali fadilah-fadilah di dalamnya. Kemudian yang kedua, apa doanya? Ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu meminta al-afiyah, keselamatan. Maka Rasulullah meminta, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta keselamatan darimu di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kenapa afiah yang diminta? Afiah maknanya dapat 5 kebaikan di dunia, 5 kebaikan setelah dunia. Subhanallah. 5 kebaikan dunia, yang pertama dapat ilmu. Yang kedua kebaikan ibadahnya. Yang ketiga dilancarkan rezekinya, makna afiah. Yang keempat yang namanya diberikan kesabaran atas ujian. Yang kelima diberikan rasa syukur ketika mendapat nikmat. Itu di dunia. Yang setelah dunia kebaikannya, yang pertama tidak akan pernah dikasarin oleh malakul maut. Al-afiyah maknanya. Yang kedua, ketika dia dikubur nanti tidak dikagetkan oleh mungkar wa nakir. Subhanallah, terhindar daripada kekagetan, maka selamat daripada sirat, dan nanti diberikan amal kebaikannya melalui tangan kanannya, bukan tangan kirinya. Makna al-afiyah 1 kata, tapi kebaikannya 10. 5 di dunia dan 5 setelah dunia. Maka Rasul selalu minta al-afiyah. Yang ketiga, doa yang biasa diamalkan oleh baginda Nabi SAW, yakni ketika membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, cukupkan aku untuk meminta kepadamu sehingga aku tidak meminta daripada selainmu. Dan yang terakhir yang pendek, ini jadikan wirid, jadikan zikir. Apa itu? Kata kiai kita bahwasanya kalau mau dagangannya laris, satu
satu syaratnya, harus beruntung, harus bejo katanya, harus bejo. Dan caranya bejo baca ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tapi Ustadz Syam selama tausiah nih, saya jadi kepikir saya janji sama teman saya soalnya. Saya mau ketemu, saya minta maaf sebelumnya sama guru-guru dia, sama Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, saya izin sebentar boleh ya? Permisi sebentar aja. Masya Allah. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam. Masya Fadli. Allah. Sebentar, Maaf ya sebentar. nungguin ya. Gak apa-apa, aku juga seru mendengarkan sebentar ya. Assalamualaikum juga para ustadz. Aduh, ini seru banget ya bahasan Banget. pagi hari ini tuh penuh dengan ilmu. Apalagi nih untuk para pencari nafkah. Cari rezeki itu walaupun sedikit, tapi harus halal. Betul. Karena kalau nggak halal itu pastinya akan cepat hilang dan tidak berkah. Bener banget dia. Nah, ngomongin soal halal, nih aku mau kasih tahu nih, yang sudah pasti halal. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Dijamin halal karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Nah, ini menarik banget ya Fadli ya. Dan yang pasti aman dipakai untuk seluruh keluarga kita. Masya Allah, pastinya aman. Dan yang lebih menarik lagi, pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli. Tahu kan siwak yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan gigi dan juga mulut kita. Masya Allah, ini kalau sudah disunahkan pastinya banyak banget nih manfaatnya. Betul Yan. Siwak dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, dan masalah gigi lainnya. Nggak cuma itu. Pasta gigi Sasha juga diperkaya dengan daun sirih untuk membuat nafas lebih segar. Masya Allah, ini aku dan keluarga pastinya akan pakai juga nih. Nah, untuk jamaah Islam itu indah, yuk ganti pasta gigi di rumah dengan pasta gigi Sasha yang sudah terjamin aman dan halal. Masya Allah. Dan insya Allah bisa membawa kebaikan buat kita dan keluarga. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada muhasabah bersama ya. Biar usaha kita ini dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhi dari segala yang haram. Dan juga akan ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi yang belum kirim pertanyaan, kirim sekarang juga ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iya, jadi keluarga udah pakai semua Sasha ini Iya, ya. insya Allah. Oh Masya Allah, oh iya bener ya. Jadi kalau aku stok sih.